Hai everyone, jumpa lagi dengan saya Putri Nadisa. Nah, di sini kita masih dengan tema yang sama, yaitu tentang sistem komunikasi Indonesia. Ini udah konten yang ketiga guys, yang pastinya judulnya berbeda dong. Pasti hari ini kita bakal bahas judul yang seru banget untuk dipelajari, yaitu tentang sistem komunikasi Indonesia dalam konteks negara maju dan berkembang. Oke guys, aku bakal kasih tahu perbedaan antara konteks negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi, teknologi modern, dan kualitas hidup masyarakat lebih baik. Sementara negara berkembang adalah negara yang masih dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan belum memiliki standar kehidupan setara dengan negara maju. Guys, kalian tahu nggak sih, dalam konteks negara maju dan berkembang, sistem komunikasi Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap kemajuan teknologi serta tanggapan geografis dan sosial. Oke teman-teman, di sini aku bakal kasih tahu karakteristik sistem komunikasi Indonesia dalam konteks negara berkembang. Indonesia saat ini masih menampilkan karakteristik negara berkembang, di antaranya yang pertama, pemerataan infrastruktur yang belum optimal. Seperti jaringan internet cepat lebih optimal di Pulau Jawa, beberapa wilayah timur Indonesia masih mengalami keterbatasan akses. Yang kedua, kesenjangan digital. Seperti akses teknologi komunikasi belum merata antara masyarakat desa dan kota, dan perbedaan kemampuan menggunakan teknologi sangat terasa. Yang ketiga ada literasi media dan digital masyarakat masih rendah. Seperti banyak masyarakat mudah percaya berita palsu atau hoax dan edukasi media kritis belum sepenuhnya merata. Yang terakhir yaitu yang keempat, fungsi komunikasi lebih diarahkan untuk pembangunan. Komunikasi sering digunakan sebagai alat sosialisasi program pemerintahan dan media massa menjadi instrumen pembangunan nasional. Nah guys, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia juga menunjukkan tanda-tanda negara maju dalam hal komunikasi. Contohnya seperti pertumbuhan penggunaan internet yang sangat besar, pemanfaatan teknologi digital untuk layanan publik, transformasi media massa, dan partisipasi masyarakat semakin meningkat. Nah, kalian juga harus tahu teman-teman, apa sih dampak komunikasi di negara maju? Mempercepat pertumbuhan ekonomi digital, membantu inovasi di bidang pendidikan seperti e-learning canggih dan riset online, dan transparansi pemerintah meningkat dengan government. Lalu komunikasi mendukung kolaborasi internasional. Dan apa dampak dari komunikasi negara berkembang? Peningkatan ekonomi belum optimal karena keterbatasan jaringan, kesenjangan informasi antara masyarakat kota dan desa, kemudian pemerintah sulit menjangkau semua lapisan masyarakat dengan cepat. Dan yang terakhir, komunikasi sering lebih digunakan untuk hiburan daripada inovasi. Oh iya guys, di sini aku mau sedikit ceritain gimana posisi Indonesia sekarang. Indonesia masih termasuk negara berkembang dengan lebih dari 200 juta pengguna internet. Kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung sudah memiliki infrastruktur komunikasi modern. Daerah terpencil masih kesulitan untuk mengakses jaringan. Media cukup bebas, tetapi sering dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dan literasi digital masyarakat masih rendah, terbukti dari tingginya penyebaran hoaks. Setelah beberapa hal yang udah kita bahas, menurut kalian kita sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakuin? Kita sebagai generasi muda harus memiliki peran dalam memperkuat sistem komunikasi Indonesia agar sejajar dengan negara maju. Generasi muda dapat meningkatkan literasi digital masyarakat dengan menyebarkan informasi yang benar dan melawan hoaks. Dengan sikap kritis, kreatif, dan inovatif, generasi muda menjadi kunci utama dalam membawa sistem komunikasi Indonesia menuju level negara maju.